Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ternyata biang keroknya itu adalah Yakut, ya. Sehingga Gus Nur itu sampai kejeblos ke dalam penjara. Tetapi kini sepertinya dunia berputar, ya. Roda berputar. Yang dulu di atas, kini di bawah. Dan Gus Nur yang kemarin itu tampil di TV kayaknya menjadi idola baru karena dipandang sebagai orang yang sangat berani dalam membongkar kasus ijazah palsu, ya sedang menikmati kehidupan yang semakin tentram, ya. Sementara Yakut, ya, sudah dicekal di luar negeri, ya, tampaknya tidak tunggu pakai lama, ya, masuklah dalam penjara. Jadi Gus Nur keluar, Yakut masuk. Dulu Gus Nur difitnah pencemaran nama baik dan lain sebagainya, ya kan? Sekarang ini kasusnya korupsi. Mana ada, ya kan? Haji kok dikorupsi, luar biasa biadabnya menteri satu ini, kan? Dan ini melibatkan banyak sekali pihak yang akhirnya memang menyengsarakan tentang antri haji itu, ya. Nggak kuduga, nggak kusangka, mungkin ya Yakut ini diperintah sama Jokowi. Itu si Gus Nur ini yang bikin, gara-gara buku Jokowi undercover sama ijazah itu menjadi melegenda, mendunia, ya, jebloskan aja ke penjara, ya. Pernyataan-pernyataan Gus Nur akhirnya membongkar kedok itu. Dan ya belum lama Gus Nur keluar dari penjara, sepertinya Yakut menggantikan posisinya dalam penjara. Tetapi Gus Nur di penjara seperti pahlawan. Nah, kalau Yakut seperti apa coba? Kayak maling. Nah, itu dia. Ya, ini pemirsa hadir dalam acara diskusi rakyat bersuara, ya. Gus Nur Raharja menyinggung sosok yang pernah menjerumuskannya ke dalam penjara, ya. Sosok itu merupakan Menteri Agama saat itu, Yakut Khalil Qomas, karena tidak terima atas kritik yang terus dilayangkan Gus Nur saat itu. Padahal informasi terakhir, ya, Yakut dipanggil KPK, sudah dicekal, kata Gus Nur. Kayaknya happy banget Gus Nur melihat, menyimak berita ini, ya. Dan ini memang saat itu ya Gus Nur ini kritik-kritik lah sanan kiri, ya, termasuk kritik kepada Ma'ruf Amin dan ulama. Karena Ma'ruf Amin itu sebetulnya nggak ada perannya di zamannya Jokowi. Dia jadi cover sehingga umat Islam itu tertipu dengan penampilan gaya PKI-nya Jokowi dalam mengendalikan negara ini, ya. Sehingga inilah sebetulnya orang-orang yang Islamnya tidak termasuk dalam menjaga integritas keagamaan itu, ya, dieksploitasi oleh orang yang memanfaatkannya, ya. Pak, kamu pasang seperti kiai terus, tetapi dalam pengendalian negara, ya, dalam pengendalian negara kamu sudah tidak usah, minggir aja. Bahkan dalam satu kesempatan ketika Jokowi itu naik panggung, diikuti oleh Kiai Ma'ruf Amin, dan tahu Jokowi itu diikuti, dicegah itu, ya, nggak level kamu sama saya, mungkin artinya seperti itu, ya. Seorang kiai, tokoh besar NU, profesor, pakar agama, ya, bukan hanya sekedar ban serep, nggak ada gunanya menjadi wakil presiden itu. Tetapi stempel Nahdlatul Ulama betul-betul ditekan di sana, ya. Dan ini memang sebetulnya juga diungkapkan oleh Gus Nur dalam ADART NU itu, tegas melarang seorang Rois Suriah atau jabatan tertinggi NU itu menjadi pejabat negara. Ya, banyak sekali keterangan yang saya yakini bahwa presiden harus datang ke ulama minta nasihat. Mestinya begitu, ya, bukan menjadikan kiai itu menjadi anak buahnya si Jokowi yang ijazahnya palsu itu, ya. Dan
yang luar biasa di pengadilan itu seperti dikatakan oleh Gus Nur, ya, Yakut yang menjadi prinsipal dalam pelaporan itu tidak pernah hadir dalam penjara meskipun sudah mendapatkan surat panggilan dan lain sebagainya. Nah, sekarang tampaknya dia dipanggil paksa dan sebentar lagi masuk ke dalam penjara. Itu kalau pengadilannya normal dan KPK berjalan secara normal, tidak di bawah tekanan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.